Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam pertemuan kelima ya teman-teman. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur dan perkembangan teknologi terkait dengan pengembangan sistem informasi manajemen. Teman-teman ya, terkait dengan infrastruktur teknologi informasi, ya saat ini sudah banyak sekali perkembangan pertumbuhan ya atas serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang dalam mengoperasionalkan suatu sistem di dalam perusahaan. Nah, sistem infrastruktur teknologi informasi merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang diselenggarakan oleh manajemen serta terdiri dari kapabilitas manusianya dan secara teknis ya. Manusia di sini kita akan berfungsi sebagai operator dalam suatu proses dari sistem informasi dan teknologi. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi komponen infrastruktur pembentuk teknologi informasi ya, biasanya terdiri dari beberapa faktor, yaitu dari sisi strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian bagaimana mengimplementasikan strategi pengelolaan IT dan pertumbuhan atau perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Sehingga semuanya kita rangkai dalam sebuah sistem dan nantinya sistem itu akan kita gunakan sebagai bagian dari pelayanan ya dari proses penerapan teknologi informasi dan pengelolaan infrastrukturnya. Sehingga apa yang dihasilkan ya perusahaan dapat memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan. Ya, di sini memang kalau kita lihat saat ini pertumbuhan teknologi informasi apalagi di saat sekarang ini ya baru-baru ini teknologi ini sangat berarti bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Kenapa? Ya kita lihat saja beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya dengan menggunakan e-commerce, menggunakan layanan berbasis finansial teknologi, semuanya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Kenapa? Ya kita lihat di suasana COVID ya dalam 2 tahun terakhir ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mau tidak mau sekarang dipaksa untuk memanfaatkan teknologi informasi, baik perusahaan besar maupun kecil. Ya, ya hal ini memang saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Ya, saat. Nah, memang ini harus ya dilakukan supaya perusahaan dapat berkembang dengan baik dan berkembang dengan pesat. Nah, tentunya masing-masing perusahaan harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya dari perangkat teknologi yang diperlukan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat beberapa catatan bagaimana perkembangan perangkat infrastruktur dari teknologi informasi. Ya, kalau kita lihat ada masanya perkembangan perangkat teknologi ya dulu itu zamannya sebuah komputer yaitu ukurannya kurang lebih seukuran rumah ya tipe 21 ya komputer tuh sangat besar sehingga memakan space ruangan yang cukup besar ya kemudian eh, seiring dengan perkembangan zaman dan memang kebutuhan perangkat teknologi ini sangat diperlukan sehingga inovasi-inovasi dalam penggunaan teknologi ya khususnya perangkat komputer ini semakin minimalis ya bahkan sekarang kita bisa lihat
dengan kemajuan teknologi ya, bahwa perkembangan pertumbuhan teknologi informasi ya berupa smartphone ya. Ya dulu nggak ada yang menyangka kita bisa membawa sebuah perangkat yang bisa komunikasi, bisa kita gunakan untuk bekerja, kita bisa gunakan sebagai fasilitas eh, apa namanya peningkatan kebutuhan hidup manusia ya, ya sekarang sudah terjadi ya di era digitalisasi teknologi ya di mana semua bisa dengan satu terhubung dengan sebuah smartphone. Nah, ini merupakan perkembangan infrastruktur teknologi yang memang saat ini terjadi ya. Nah, perkembangan teknologi ya dulu infrastruktur itu ukurannya sangat besar ya. Kemudian kalau kita lihat eh, ya dulu itu untuk terhubung satu dengan lainnya itu sulit. Ya kenapa? Saking besarnya ya. Karena terlalu besar ukuran perangkat komputer saat itu sehingga untuk terhubung satu dengan lain sulit. Nah, kemudian sekarang berkembang dengan teknologi cloud ya, di mana jarak lagi bukan menjadi hambatan ya, apalagi di era Covid ini ya. Semua negara melakukan pembatasan dalam proses perpindahan penduduk. Jangankan kita mau berpergian antar negara, kita berpergian untuk jarak dekat saja dibatasi. Nah, dengan penggunaan teknologi, ya kita bisa terhubung. Ya kita bisa video call, kita bisa berjualan secara online melalui sosial media, ya sehingga apa yang terjadi? Ya pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi tidak lagi terbatas pada pasar konvensional. Nah, ini berkat adanya teknologi semua menjadi mungkin. Nah, eee, di beberapa masa yang lalu juga, kita, memiliki ketergantungan pada sebuah perangkat yang namanya server, ya. Server ini, merupakan, perangkat keras yang menghubungkan ya satu, unit, satu, organisasi bisnis dengan organisasi bisnis yang lain, ya. Satu sumber daya dengan sumber daya yang lain. Sehingga ketika yang namanya server ini bermasalah, maka semuanya akan bermasalah. Nah, sekarang pemeliharaan server menjadi lebih murah. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan server berbasis cloud. Ya, artinya ya dengan penyimpanan yang mungkin lebih besar dengan teknologi cloud tadi, ya, dan juga stabilisasi dari pemanfaatan, eee, sistem berbasis cloud tadi, maka pertumbuhan penggunaan jaringan nirkabel ya, hampir di seluruh negara ini menjadi sangat pesat sekali. Nah, eee, teman-teman ya, dalam hal, pemanfaatan infrastruktur ya, kita perlu memahami apa saja sih komponen pembentuk infrastruktur itu sendiri, ya. Nah, infrastruktur TI terdiri dari, 7 komponen utama, ya. Apa saja sih komponen utama dalam sebuah infrastruktur, teknologi informasi? Ya, di sini kita bisa melihat adanya, aplikasi, eee, sistem sistem operasional, lalu perangkat kerasnya, lalu, platform internet, lalu data manajemen, ya. Kemudian ada sistem, eee, yang terintegrasi, ya. Kemudian jaringan telekomunikasi. Ya, semuanya ini harus saling terkait satu sama lain, ya. Kalau satu hilang, maka komponen pembentuk jaringan infrastruktur itu akan menjadi, terputus, ya. Sehingga ini perlu kita perhatikan, ya. Kemudian, nah,
perlu diketahui bahwa komponen-komponen pembentuk, infrastruktur teknologi informasi ini akan, mewakili ya, dari yang namanya pengelolaan investasi ya, yang dilakukan oleh perusahaan ya. Kenapa? Ya kita harus berpikir ya sebagai, pengguna perangkat IT ya, dari infrastruktur, yang digunakan kira-kira ini akan bermanfaat berapa lama ya. Nah, ketika kita bisa menganggarkan ya, nah ini kan kita kan, orang accounting ya. Nah, tentunya hitung-hitungan anggaran untuk pemanfaatan dana ini benar-benar kita hitung ya. Ya kenapa? Karena memang, eee, yang namanya besaran investasi, besaran dana yang keluar ya, sebanding nggak dengan, apa namanya, i income ya, pendapatan yang mungkin akan diterima oleh perusahaan ya. Nah, manajemen perusahaan harus memikirkan benefit dari pemanfaatan infrastruktur tadi. Makanya sekarang kita dipaksa untuk menghitung nih, ya alhamdulillah ya sebenarnya COVID ini dibilang musibah bukan, dibilang musibah iya, ya. Yang menjadi musibah adalah kita semua menjadi terbatas. Tapi dengan keterbatasan akses kita secara fisik, secara konvensional, ternyata bisa menyebabkan adanya perubahan pola pikir perilaku manusia. Yang tadinya perilaku berbasis konvensional, hubungan fisik, ya, person to person, peer to peer, ya sekarang bisa terkoneksi dengan, eee, tanpa memperhatikan jarak, ya. Artinya jarak yang cukup jauh bisa kita terhubung secara langsung, ya. Ya bahkan bisa jadi kita melaksanakan suatu aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan secara, cepat ya, lebih efisien dengan pemanfaatan, teknologi tadi. Nah, ini merupakan suatu kelebihan dan ini harusnya dimanfaatkan oleh perusahaan supaya, eee, perusahaan-perusahaan tadi bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan, secara baik. Ya, saat ini ya tren pemanfaatan perangkat keras ya, hardware ya dalam teknologi informasi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Tadi saya sudah ceritakan bahwa, kita tadinya memanfaatkan suatu perangkat yang ukurannya sebesar ruangan, sekarang bisa dalam genggaman ya, dengan smartphone tadi. Kita bisa mengendalikan bisnis kita dengan smartphone ya. Kalau dulu, itu nggak mungkin ya. Jadi tahun 90-an itu masih belum mungkin. Tapi tahun 2020 pasca, eee, resesi ekonomi global yang besar-besaran tahun 95 sampai 98, ya ini menyebabkan manusia semua berpikir keras ya untuk membangun kembali ekonomi yang hancur, ya. Nah, kita lihat ya, tren pertumbuhan, teknologi informasi khususnya pada perangkat, hardware ya, perangkat keras. Ya, kita lihat, platform digital mobile ya, ya mungkin di antara kita ada yang pernah mengenal Nokia yang dulu dengan teknologi Symbian-nya, ya sekarang ya menjadi tersingkir ya, padahal dulu sebagai, eee, rajanya, eee, telepon genggam, ya saat ini sudah tersingkirkan karena memang kebutuhan teknologi yang terus tumbuh berkembang, nah ini tidak boleh statis ya, tidak boleh, statis dan memang sangat, eee, memerlukan fleksibilitas ya. Kebutuhan manusia itu dari tahun ke tahun tidak tetap ya, tapi terus berkembang ya. Ya sehingga ya
ya teknologi Nokia tidak lagi digunakan, teknologi Symbian-nya. Kenapa? Karena dianggap menyulitkan, ya karena ada batasan-batasan, ya. Berbeda dengan Android ya, kita lihat Android, eee, dengan teknologi yang murah, kemudian bisa diakses dengan berbagai, mode aplikasi sehingga, Android ini bisa tumbuh berkembang ya, dan sekarang kita bisa manfaatkan ya, teknologi itu dengan, eee, berbagai aktivitas ya. Bisa kita gunakan untuk, eee, aktivitas pribadi, aktivitas sosial, aktivitas bisnis, dan seterusnya. Ya bahkan sekarang ditambah lagi aktivitas pendidikan ya dengan, pendidikan berbasis jarak jauh ya, dengan metode online ya. Nah kemudian pertumbuhan, jaringan komputasi juga semakin, beragam ya. Ya kita lihat hubungan satu dengan lainnya ya, tadinya ya kita terbatas pada hardware yang cukup besar ya, terus kemudian kita sekarang dengan smartphone tadi ya. Kemudian virtualisasi ya, tadinya kalau kita mau bikin perusahaan itu perlu tempat, perlu ruangan, perlu media penyimpanan, sekarang semuanya dikemas dalam bentuk digital ya. Ya bahkan bisa jadi nanti tidak ada, akan jarang kita temukan perusahaan-perusahaan yang, secara fisik kantornya tuh besar ya. Kenapa? Semua dikemas dalam bentuk virtual. Bahkan perbankan saja sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan perangkat virtual ya, membuat rekening virtual, lalu melihat mutasi virtual, transaksi virtual ya, semua udah virtual. Ini sudah mulai terlihat sekarang ya. Kemudian tadi cloud computing ya, ya kita lihat, pertumbuhan dengan menggunakan aplikasi cloud ya, ini sudah banyak ya, bahkan penyimpanan pembelajaran, aktivitas belajar mengajar juga semua berbasis cloud juga sudah banyak diterapkan ya dengan LMS ya. Kemudian ada, perkembangan dengan green computing ya, artinya ya dengan menggunakan teknologi ya, digitalisasi, kita bisa menurunkan ya tingkat polusi udara ya. Kenapa? Mobilitas kita berkurang ya untuk berpergian ya. Bayangin dulu sebelum Covid ya, ingat kita di tahun 2019 di mana di Jakarta merupakan kota yang cukup padat ya, dan beberapa kota besar lainnya yang tiada hari tanpa macet ya, yang bisa kita lihat hampir 24 jam. Ya, tapi sekarang di saat pandemi Covid ya, kemacetan ini terurai ya, apalagi dengan kebijakan PPKM. Nah, ini terbukti bahwa pemanfaatan teknologi bisa menurunkan tingkat, polusi ya. Nah, tentunya ini menjadi, salah satu, manfaat dari teknologi. Kemudian teknologi komputer yang ramah lingkungan ya, yang low radiation ya, kemudian yang ramah lingkungan ya, ini perlu juga. Kemudian saat ini ya, pertumbuhan penggunaan prosesor yang hemat energi dengan kinerja yang prima ya. Dulu mungkin, kita menggunakan prosesor yang cepat panas ya, lalu, kapasitasnya kecil. Nah sekarang kapasitasnya besar-besar ya prosesor sekarang ya. Bahkan ukurannya kecil ya, di handphone itu kan semua ada prosesor, di komputer ada prosesor, di dalam, tablet juga semua menggunakan prosesor, otak dari perangkat, teknologi yang kita gunakan, yang menggerakkan, yang memproses semua aplikasi yang ada di dalam sebuah perangkat, ya.
tentunya ini sekarang ya kita lihat ya dari handphone saja ya, teknologi handphone ya dari 3 tahun terakhir ya, itu semakin banyak aplikasinya, space-nya semakin banyak, ya penyimpanan semakin banyak, tapi semakin cepat. Ya, visualisasinya juga semakin bagus. Ya, ini membuktikan bahwa memang pertumbuhan pemanfaatan prosesor ya dengan kinerja prima itu sudah terlihat saat ini. Kemudian tentunya dengan pemanfaatan teknologi ya adanya otomisasi ya apa namanya kebebasan ya kita untuk melakukan pembatasan ya kepada pengguna lain ya. Ya kita lihat ya dengan sekarang pengaman dalam perangkat ya ada biometrik, lalu ada lagi dengan ada handphone yang dengan face lock ya, dengan sensor wajah ya kita bisa membuka handphone, PC, laptop ya dan seterusnya. Bahkan ya kalau dulu pakai PIN ya, lalu pakai apa namanya yang ya pakai PIN, pakai password ya. Sekarang ya dengan fingerprint, dengan face lock ya itu bisa membuka aplikasi ya, membuka perangkat handphone, kita bisa akses. Nah, ini dengan seperti ini maka pengamanan juga semakin ketat ya. Nah, ini adalah perkembangan pemanfaatan cloud computing di mana semua aktivitas ya bisa kita manfaatkan, bisa kita lakukan, semua bisa terhubung ya satu sama lain ya. Mau itu aktivitas niaga, kemudian aktivitas bisnis, ya, kemudian kita bisa melihat proses bisnisnya seperti apa, ya, dan seterusnya ya. Kita mau menggunakan perangkat apa? PC, laptop, smartphone, atau tablet ya, semua bisa mengakses ya. Jadi bisnis itu ada di dalam genggaman. Ya. Nah, green computing atau green IT mengacu pada praktek teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, menempatkan komputer, server, dan perangkat bawahnya ya seperti monitor, printer, hard disk, dan seterusnya. Ya, tentunya untuk meminimalisasi dampak dari apa namanya ya dampak bagi lingkungan ya, dampak polusi ya, entah itu polusi udara, polusi ya suara dan seterusnya ya. Ya yang paling berasa saat ini ya polusi udara yang berkurang ya saat COVID ya. Nah, kenapa? Ya dengan ada pembatasan dan semua kegiatan dipaksa untuk online ya. Nah, pemanfaatan teknologi ya seperti tadi prosesor hemat energi ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan listrik ya dan juga perangkat keras ya. Kemudian mikroprosesor yang saat ini banyak digunakan ya, yaitu berbentuk chip dan ini akan lebih menimbulkan kinerja yang cukup berat. Kemudian otonomi ya dalam sebuah teknologi komputer ya dalam kalangan industri juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan dan menyesuaikan dirinya sendiri. Ya. Nah, itu tadi kita bisa mengamankan ya
eh, sebuah aktivitas yang ada di perusahaan ya dengan tadi ya. Nah, termasuk kita bisa menghancurkan ya. Nah, itu hati-hati, makanya kita ketika kita mengadakan atau membuat sebuah sistem dengan teknologi komputer ya, maka kita harus memperhatikan eh, dampak dan manfaat ya. Kemudian akibat yang mungkin adanya penyusup dan seterusnya ya. Nah, supaya informasi-informasi penting dengan perusahaan tidak bisa diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, saat ini ada 4 platform utama yang digunakan ya dalam uh, apa namanya, aplikasi komputer ya. Ada perangkat lunak berbasis open source ya seperti Linux, kemudian pemrograman berbasis Java, HTML ya, kemudian layanan lab yang berbasis pelayanan ya, kemudian perangkat berbasis cloud ya. Nah, ini contoh sebuah pemanfaatan sistem pada apa namanya, jasa penyewaan kendaraan ya, namanya Dollar Rent Car ya. Nah, di mana dengan menggunakan aplikasi ya, seseorang bisa memesan ya, menyewa mobil ya, dengan aplikasi yang untuk kebutuhannya, misalnya untuk wisata pribadi, traveling ya, dan seterusnya. Nah, pemesanan ini ya bisa dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, lalu bisa menjalankan. Dan ini sudah terbukti ya sekarang dengan adanya kalau di Indonesia ada Grab, ada Gokar ya. Nah, ini tuh bahkan Go Bluebird ya. Nah, itu semua sudah berbasis aplikasi. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi untuk memesan atau menyewa kendaraan. Ini contoh ya dari pemanfaatan teknologi. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nah, berikutnya mungkin teman-teman bisa menyiapkan sebuah tugas ya untuk kita diskusikan ya terkait dengan pemanfaatan teknologi ya. Teman-teman bisa mengambil sampel seperti tadi, penyewaan kendaraan ya dengan menggunakan teknologi, atau misalnya dalam transaksi perbankan dengan aplikasi ya. Nah, silakan teman-teman nanti dibuat ya dalam bentuk paper ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita diskusikan bahan tugas tersebut ya pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Salam sehat selalu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.